Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apa bang? Sampurasun bang? Sampurasun. Terima kasih atas penerimaan yang bagi kami sangat hangat dari Pajajaran, meskipun udaranya sejuk di sini, tapi terasa hangat di hati. Bapak Rektor dan segenap Sivitas Akademika Universitas Pajajaran yang berbahagia, saya juga surprise. Dulu saya pernah ke Pajajaran yang di Kota Bandung, ya sudah surprise. Tapi begitu masuk yang di sini lebih surprise lagi, karena salah satu kampus mungkin yang terbaik yang pernah saya lihat di sini. Saya juga jadi bangga. Saya kuliah di 3 universitas di luar negeri, satu di Massey University di Auckland, yang kemudian yang kedua di Exeter University di UK, dan Nanyang Technological University di Singapura. Tapi kampus ini nggak kalah dengan kampus-kampus saya yang pernah saya sekolah di sana gitu. Saya datang bersama dengan sejumlah rekan-rekan di sini. Tentu ada Pak Kapolda, silakan dari Pak Kapolda baru seminggu, Pak Anton Carlian. Beliau bukan orang dari Indonesia, beliau orang USA, orang Sunda asli, orang Tasik. Ya. Kemudian ada Pak Sigit, ini adalah Gubernur PTIK, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Dan yang berikutnya adalah Pak Idam Aziz, Irjen Polisi, adalah Kadif Propam yang menangkapi polisi-polisi nakal, ya, mantan Kapolda Sultan. Saya pada kesempatan ini saya mohon maaf karena terlambat. Kemudian ada beberapa kegiatan tadi di Jakarta. Saya ingin betul-betul gembira rasanya di sini, ingin share kepada rekan-rekan tentang masalah kebinekaan, bagaimana keutuhan NKRI dan lain-lain. Karena ini kami melihat bahwa ada fenomena-fenomena yang kalau seandainya kita tidak waspadai, kebinekaan ini bisa menjadi terkoyak-koyak. NKRI bisa menjadi pecah. Mungkin ekstrim kalau saya sampaikan nanti, kalau bisa menjadi seperti di Syria, di Irak, dan lain-lain. Tapi kalau kita tidak waspadai, bisa saja terjadi kalau kita underestimate. Overestimate juga tidak, tapi perlu kita mengantisipasi jangan sampai negara kita menjadi seperti di Syria. Kita lihat bagaimana Aleppo yang tadinya indah sekali, sekarang hancur-hancuran. Damaskus sebagian indah sekali, sebagian sudah mulai porak-poranda. Irak apalagi. Di situ Persia adalah salah satu kebudayaan Islam yang terbesar, tapi kemudian terkoyak-koyak menjadi seperti itu sekarang ini. Mesir yang merupakan peradaban besar juga, Yaman, ini semuanya menjadi berantakan. Pakistan juga demikian. Kita ribut kalau ada bom satu di sana, di sini. Di sana tiap minggu ada bom. Udah seperti kasus curanmor aja, biasa aja gitu. Nah ini jangan sampai terjadi. Belum lagi kita menghadapi tantangan-tantangan lain seperti potensi separatisme di beberapa wilayah. Ada yang di Aceh yang masih ada potensi. Kemudian juga di Papua. Kita tidak perlu lagi menangisi Timur-Timur, sudah lewat waktunya. Nah ini perlu kita waspadai bersama. Kita melihat bahwa negara kita berdiri menjadi satu bangsa, ada proses-prosesnya. Tapi umumnya terjadi karena ada faktor-faktor eksternal dibanding faktor-faktor internal. Meskipun faktor internal juga mempengaruhi. Kita melihat bahwa
Sumpah Pemuda 28 Oktober, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, itu terjadi karena para pemuda kita sudah fed up, ya, udah bosen dengan adanya pemerintahan kolonial, sehingga akhirnya ada common enemy. Jadi ada faktor eksternal, common enemy, yaitu adanya penjajahan Belanda yang membuat kita menjadi bersatu, ingin menjadi satu bangsa. Dan kemudian tahun 45 kita merdeka juga karena ada peristiwa internasional, yaitu adanya kekosongan, kevakuman ketika Jepang sudah kalah dari sekutu Allied, dan kemudian sekutu belum masuk ke Indonesia, sehingga terjadi kekosongan, kevakuman kekuasaan, dan itu dimanfaatkan untuk melakukan deklarasi. Ini faktor eksternal yang terjadi dibanding faktor internal. Nah, di saat itu kita menjadi satu bangsa, kita mendeklarasi satu negara, Indonesia. Itu pun ada proses pro kontranya juga, termasuk dasar negaranya. Akhirnya ringkas cerita disepakati oleh para pendiri bangsa, teritorial Indonesia itu adalah teritorial ex koloni Belanda, dari Sabang sampai dan Merauke. Meskipun di Papua belum resmi diberikan dan harus melalui perjuangan melalui akhirnya New York Agreement tahun 1961 dan akhirnya 1969 melalui PEPRA atau referendum lah, melanjuti dari New York Agreement itu. Nah, ini artinya teritorial Belanda yang kita sepakati untuk menjadi negara baru yang bernama Indonesia. Tapi problemnya dari Sabang sampai Merauke ini sangat diverse sekali. Sukunya sangat beragam, bahasanya beragam, agama-agama juga beragam, dan kemudian rasnya juga beragam. Ada yang keturunan Tionghoa yang sudah ratusan tahun, ada yang keturunan Arab yang sudah ratusan tahun, keturunan India yang ratusan tahun, keturunan Eropa, Belanda yang juga sudah ratusan tahun. Yang kalau dia kembali ke negara ke asalnya, dia nggak tahu lagi di mana tempatnya. Nah, oleh karena itu negara kita ini menyepakatilah ideologi yang bernama Pancasila dan semboyan yang bernama Bhinneka Tunggal Ika, diversity, unity in diversity. Dan kemudian kita menyepakati landasan hukumnya UUD 45 dan terikat dalam suatu kerangka negara kesatuan Republik Indonesia yang teritorialnya tadi ex Belanda dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini merajut kebinekaan, menyatukan semua perbedaan ini menjadi tidak gampang karena betul-betul sangat heterogen. Oleh karena itu ideologi Pancasila ini menjadi ideologi yang sangat penting bagi kita. Kita melihat bahwa dalam perjalanan 1950-an, tahun 40-an kita berhadapan dengan Belanda, tahun 50-an kita berhadapan dengan gejolak-gejolak politik internal, kemudian adanya pemberontakan, DITI, PRRI, Permesta. Kita bisa melalui ini, terutama dengan doktrin dan visi yang sama tadi. Kalau tidak ada visi yang sama, maka tidak akan bisa terjadi kita menghadapi segala tantangan itu. 1960-an dan seterusnya, sampai kita mengambil posisi non-blok saat itu. Nah, kemudian saya langsung shortcut kepada situasi saat ini. Kita melihat bahwa di masa Orde Baru kita mengalami suatu situasi politik yang semi otoriter. Kalau kita kan katakan itu adalah demokrasi versi Indonesia, tapi dalam praktek, saya kira dalam literatur kita lebih mengenalnya sebagai
sistem politik yang semi otoriter, di mana ditangani oleh satu kekuasaan satu orang, atau mungkin bisa dikatakan juga oligarki, ditangani oleh sekelompok elit rezim saat itu. Dan ini membuat ketidakpuasan terjadi, keinginan untuk kebebasan terjadi, dan akhirnya meledak menjadi people power tahun 1998, dan kita menghadapi situasi era baru, yaitu era reformasi yang demokrasi, dan sebetulnya sadar kita sudah mengadopsi demokrasi liberal versi barat. Nah, saya melihat bahwa memang tantangan kita saat ini adalah faktor-faktor internal, diantaranya adalah masalah-masalah belum meratanya pembangunan, masih besarnya low class, sementara high classnya sangat kecil, middle classnya belum besar. Itu dalam demografi kita yang berbentuk piramid. Ketidakadilan, kemudian masih banyaknya kelas-kelas bawah ini. Di satu sisi, demokrasi ini memberikan ruang bagi kita untuk membuat sistem politik yang lebih baik dibanding otoriter atau semi otoriter, yaitu adanya sistem check and balance, di mana pemerintah tidak menjadi mutlak menentukan negara, tapi peran daripada rakyat sebagai penguasa, demos dan kratos, kekuasaan ada di tangan rakyat, ini menjadi lebih menguat untuk ikut menentukan arah negara. Artinya yang terjadi adalah freedom, kebebasan. Demokrasi ditandai dengan ala liberal, ditandai dengan menguatnya peran rakyat. Parlemen lebih menguat dalam sistem politik kita. Parlemen, anggota DPR berani untuk men-challenge presiden, men-challenge menteri dan lain. Ini kita sudah lihat yang kemarin di yang kemarin juga begitu. Ya, turunkan presiden gitu. Ada berani. Zaman Orde Baru yang begitu-begitu sudah diciduk duluan itu Pak Guru saya. Ciduk udah pasti. Nah, ini menguatnya parlemen. Kemudian penguatnya juga lembaga-lembaga non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, NGO menjamur banyak sekali, menjadi kekuatan penyeimbang, pressure group kepada pemerintah ini. Kemudian kita lihat bagaimana kuatnya media sekarang. Media nggak boleh dibredel. Media menjadi pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Media ngomong apa aja bebas ini, dan diikat lagi dengan undang-undang pers, diikat lagi polisi MOU dengan pers, dewan pers tidak boleh melakukan kriminalisasi. Dan kemudian kalau ada perbedaan pendapat, dewan pers dulu yang melakukan langkah sebelum langkah pidana oleh polisian. Jadi pers sangat terlindungi saat ini. Dengan dewan pers makanya dilakukan dengan mekanisme hak koreksi, hak jawab plus mediasi. Kadang-kadang masyarakat juga nggak puas. Repot kan kita. Kalau sudah disampaikan sesuatu di media, itu ibarat nyebarin kapuk. Itu tahu kapuk, itu bantal kapuk kan ya. Disebarin, terhambur kemana-mana. Bisa nggak kita ngumpulkan kembali? Berat sekali. Di medianya sudah nyebar kemana-mana isunya. Setelah itu nanti hak jawab atau hak koreksi tulis kecil-kecil aja bagian belakang. Siapa yang mau baca lagi? Nah, itu persoalan. Kemudian kita melihat bahwa supremasi hukum juga menjadi menguat. Lembaga-lembaga penegak hukum menjadi menguat. Ciri khas demokrasi liberal. Plus juga kita melihat bagaimana institusi non pemerintah menjadi makin menguat ya.
rakyat juga bebas untuk menyatakan pendapat, freedom of expression, demo di mana-mana, dan kemudian kebebasan untuk berserikat berkumpul, membentuk ormas, macam-macam. Ini juga boleh-boleh saja dan sah saja. Nah, saya mungkin ingin pernah membaca tulisannya Mahathir, bagi saya menarik bagi saya. Dalam satu majalah Times ketika tahun 1990-an Perang Dingin selesai, kemudian kita melihat bahwa begitu terjadi Perang Dingin selesai, dimenangkan oleh Barat, ditandai dengan pecahnya Soviet, kemudian Balkanisasi di Yugoslavia pecah menjadi negara-negara kecil, kemudian Cina mulai membuka diri juga ke arah sistem ekonomi yang lebih kapitalis. Kita melihat bahwa demokrasi liberal ini menurut Mahathir Mohamad nanti ada memberikan dampak-dampak positif dan negatif. Dia mengatakan dalam tulisannya, which one must come first? Democracy or welfare? Mana yang lebih dahulu kita harus terapkan dulu, yang harus kita capai ini? Apakah kita harus menerapkan demokrasi dulu untuk menuju kesejahteraan, atau kesejahteraan dulu kita capai baru kita terapkan demokrasi? Jadi ada dua rute. Nah, rute yang pertama ini, kalau seandainya demokrasi kita terapkan dulu, harapannya akan terjadi sistem pemerintahan yang tadi check and balance, di mana pemerintah tidak menjadi pemain dominan, sehingga ini akan bisa berjalan, pemerintahannya menjadi lebih stabil karena awasi dan dikritik oleh non pemerintah, dan kemudian pembangunan akan berjalan lebih baik sesuai dengan harapan rakyat, karena rakyat ikut menentukan perjalanan dan arahnya, dan pembangunan ini akhirnya akan mewujudkan kesejahteraan. Itu yang menjadi landasan lahirnya negara. Kalau kita mengingat Jean-Jacques Rousseau dalam teori yang sangat terkenal, yaitu kontrak sosial, bahwa ada kontrak antara negara dan rakyat, pemerintah dan rakyat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat, memberikan perlindungan, rasa aman dan lain-lain kepada rakyat, dan pemerintah memiliki hak untuk memerintah rakyat. Tapi rakyat juga memiliki kewajiban selain untuk mematuhi perintah dari pemerintah, menjalankan segala macam aturan dibuat oleh pemerintah, tapi rakyat memiliki hak juga untuk menuntut kesejahteraan, keamanan dan lain. Dan ketika pemerintah tidak bisa memenuhi hak atau kewajibannya, maka kontrak itu bisa diputus dalam bentuk dijatuhkan dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat bahwa rute pertama diambil, demokrasi kita terapkan dulu, dan demokrasinya adalah demokrasi yang sangat liberal, ini menurut Mahathir ini bisa mengandung risiko-risiko, terutama ketika demokrasi ini diimplan kepada masyarakat yang sistem demografinya piramid seperti tadi, yaitu high class-nya kecil, middle class-nya kecil atau tidak terlalu besar, sementara yang dominan besar adalah low class, low educated, orang-orang yang less fortunate people. Kenapa? Karena pertama, dari internal yang low educated yang menjadi bagian terbesar ini, mereka belum memahami arti demokrasi. Demokrasi dipahami sebagai bebas sebebas-bebasnya. Bebas untuk memasukkan ideologi yang berbahaya misalnya. Bebas untuk menyampaikan
sesuatu pemahaman yang mungkin berbahaya untuk persatuan. Bebas untuk menyuarakan primordialisme masing-masing. Masalah suku masing-masing, masalah agama masing-masing, masalah keturunan ras masing-masing. Justru begitu primordialisme ini mengental, maka akan terjadi potensi konflik di kalangan masyarakat. Kemudian risiko yang kedua adalah low educated people yang menjadi majority ini akan didikte oleh para high class dan para elit dalam rangka untuk kepentingan politik atau kepentingan yang lain mereka. Nah, sehingga demokrasi itu tidak menjadi jalan seperti yang diharapkan. Kasus misalnya di Papua, masyarakatnya di sana, saya 2 tahun jadi Kapolda di sana. Masyarakat yang di gunung-gunung yang low educated nggak ngerti arti demokrasi mereka. Apa kata ketua suku ikut gitu. Sehingga nggak heran ada sistem namanya noken pemilihannya, di mana nanti 90.000 orang misalnya masyarakat di sana ikut pemilihan bupati. Kita di sini jam 9 sampai jam 1, di tempat lain termasuk di Jayapura, di Jawa, di Bandung jam 9 pemilihan baru dimulai, selesai jam 1. Jam 9.05 saya sudah dikasih tahu oleh Kapolresnya, Mendan, Pak Kapolda, pemilu sudah selesai di Puncak Jaya. Jadi 99% itu dimenangkan oleh A gitu. Kok bisa? Ya sudah, karena ketua suku ya semua yang datang mewakili para para warganya dan menyatakan mengklaim bersama memilih si A. Coblos semua, rame-rame, tret gitu. Termasuk oleh panitianya nyoblos semua. Ya. Nah, apakah ini demokrasi yang kita harapkan gitu? Nah, untuk itu resikonya. Jadi kalau seandainya kita tidak siap untuk melakukan demokrasi, apalagi di masyarakat yang piramidanya sebagian besar adalah low class, low educated, itu bisa mendiril, bisa membuat kita keluar dari rel menuju demokrasi, pembangunan kesejahteraan rakyat. Atau rute yang kedua yaitu tidak terlalu banyak berpikir soal demokrasi, apakah demokrasinya dibatasi atau sistemnya autokrasi atau oligarki, tapi majukan dulu ekonominya, majukan dulu pembangunannya, dan kemudian atas nama stabilitas mungkin, sehingga akhirnya rakyatnya menjadi lebih sejahtera. Terbentuklah kemudian sistem demografi yang jajaran genjang, yaitu high class-nya kecil, middle class-nya besar sekali, low class-nya menjadi kecil. Nah, ini membuat sistemnya masyarakat lebih siap untuk menerima demokrasi karena mereka paham arti demokrasi, paham bahwa pemilu itu untuk memilih pemimpin, bukan karena terima serangan pajar dapat duit gitu. Nah, ini Lee Kuan Yew, Mahathir mengatakan kami pilih yang kedua. Agak semi otoriter. Saya kira kalau rekan-rekan yang di Singapura paham betul bahwa negeri Singapura bukan negeri yang demokrasi yang betul-betul liberal, tapi semua terkontrol. Ya, tapi kesejahteraan rakyatnya meningkat. Menjadi salah satu yang paling nyaman, negara yang salah satu yang paling tinggi income per kapitanya, dan pelan-pelan mereka mulai melepas menuju ke arah yang lebih liberal, terutama setelah Lee Kuan Yew meninggal, Lee Hsien Loong nanti lepas, mungkin ganti yang berikutnya, dia sudah melepaskan sistem. Nah, kita 98 sekali lagi, suka atau tidak suka, kita memilih rute 1, yaitu kita mengimplan democracy first. Sementara masyarakat kita welfare-nya sebagian besar belum terpenuhi, sandang, pangan, papan, lain-lain ini. Nah, ini
kita akan menghadapi risiko. Risikonya adalah risiko kembali satu, primordialisme akan mengental kepada kesukuan, kepada kelompok, kepada keagamaan masing-masing, kepada ras masing, keturunan ras masing-masing. Ini akan makin mental. Kedua, dikte dari para elit politik akan menguat untuk memanipulasi low educated people. Ini juga menjadi tantangan bagi kita yang bisa mendiril arah reformasi. Kita melihat bagaimana konflik-konflik cukup banyak terjadi, baik konflik-konflik yang bersifat kesukuan, kemudian konflik-konflik yang bersifat keagamaan juga sudah mulai ada. Tanjung Balai, saya dalam waktu berapa bulan, 5 bulan menjadi Kapolri, sudah banyak menghadapi permasalahan-permasalahan ini di Tanjung Balai, di Madinah, kemudian juga di tempatnya Pak Kapolda dulu di Sulawesi Selatan. Ini terjadi. Belum lagi yang terakhir-terakhir ini mungkin ada yang di Sabuga, di beberapa tempat. Nah, kemudian kita melihat bahwa selain faktor internal, ada faktor eksternal lain yang juga berpengaruh kepada kebinekaan kita. Demokratisasi yang terjadi ini, liberalisasi ini membuat semua pengaruh-pengaruh agenda-agenda eksternal ini masuk ke dalam negeri atas nama kebebasan. Salah satunya adalah fenomena lahirnya kelompok Islam radikal. Rekan-rekan mungkin paham, terutama rekan-rekan yang ilmu politik, bahwa dunia ini adalah anarki. Dunia ini tidak memiliki anarki dalam arti, kadang-kadang kita memang di bahasa Indonesia kata-kata anarki diterjemahkan berbeda dalam bahasa Inggris. Arti anarki bagi kita dalam orang Indonesia, anarki artinya aksi kekerasan. Padahal arti anarki yang sebenarnya adalah adanya ketidakteraturan atau kekacauan karena tidak adanya single authority, tidak adanya otoritas yang mengatur. Jadi sebetulnya aksi anarkis yang kita maksud itu, kalau sudah demo saja, saya ulangi, mendatangi mall, menegakkan aturan sendiri, itu sebenarnya sudah anarki. Tapi kalau sudah dia melakukan kekerasan, anarki dengan kekerasan. Nah, dunia kita adalah anarki karena tidak ada presiden dunia, tidak ada otoritas tunggal yang menguasai dunia, yang adalah nation state, negara bangsa yang ada. Presiden, pimpinan, kepala negara, pimpinan nation state, kepala, entah itu presiden atau mungkin itu adalah raja, sultan, dan lain-lain. Sekjen PBB bukan presiden dunia. Ya, PBB adalah lembaga koordinatif, tidak memiliki compelling power, imposing power untuk memaksa negara lain mengikuti apa kata-kata PBB. Kita boleh melawan PBB, bahkan keluar dari PBB. Nah, karena dunia ini anarki, maka berlaku hukum rimba. Karena dia berlaku hukum rimba, berarti siapa yang kuat, dia yang menang. Setiap negara berusaha untuk memegang hegemoni, menjadi dominasi, memegang dominasi dunia, agar dia bisa memasukkan agenda-agendanya, agar bangsa dia bisa survive. Sebaliknya agenda negara-negara yang tidak mampu untuk menjadi dominan, dan dia berusaha melakukan containing, berusaha untuk membendung, bisa-bisa tumbang, pecah. Sehingga terpaksa mereka melakukan upaya pendekatan, bahkan bandwagoning, yaitu berusaha mendekati dan bergabung dalam aliansi. Nah, kita melihat bahwa setelah Perang Dingin selesai, tadinya ada kekuatan dua polar, yaitu Barat dan Timur. Timur komunisme berantakan, Barat menjadi pemegang hegemoni 1990-an. Kita melihat bagaimana Amerika memaksakan Barat memaksakan agenda-agendanya.
Jadi jangan heran juga Timur Timur baru satu resolusi saja, nggak perlu perang-perangan, satu resolusi saja referendum langsung selesai Timur Timur. Nah, dari 1990-an sampai dengan tahun 2001 itu Barat memegang hegemoni mutlak dan dia mengimpos semua agenda-agenda kepentingan-kepentingan mereka, politik, ekonomi, dan lain-lain. Namun tahun 2001 kita melihat ada suatu perubahan dalam international order, ketertiban dunia, yaitu ketika terjadi 9/11. 9/11 ini merupakan momentum sangat penting yang merubah peta politik internasional. Karena 9/11 ini Amerika baru pertama kali dalam sejarahnya sejak tahun 1776 itu ditusuk langsung di jantungnya. Serangan teror 9/11 satu ditujukan kepada simbol ekonominya WTC, lulu lantak, 3.000 korban lebih. Serangan keduanya di hari yang sama ke Pentagon, simbol militernya. Dan serangan ketiga yang rencananya gedung Capitol tapi gagal karena pesawatnya jatuh di Pennsylvania. Itu merasa betul-betul humiliate, dipermalukan sebagai bangsa mereka. Oleh karena itulah mereka mendeklar war on terror kepada kelompok dan lawannya ternyata adalah non-state actor, yaitu Al-Qaeda dan jaringan-jaringannya. Nah, Indonesia itu dengan peta politik yang berubah ini, Indonesia berada pada posisi yang sebetulnya blessing in disguise, diuntungkan. Apalagi dengan peristiwa bom Bali. Peristiwa bom Bali 202 orang meninggal dunia, 800 orang terluka. Di satu sisi ada tragedi bagi kita. Tragedi nasional, internasional. Tapi di sisi lain justru blessing, sekali lagi dalam tanda petik, blessing in disguise. Kenapa? Karena serangan itu membuka mata Amerika bahwa Indonesia adalah negara penting untuk menjadi kawan dalam rangka perang menghadapi jaringan Al-Qaeda. Karena di sini ada satu kelompok namanya Al-Jamaah Islamiyah, satu-satunya organisasi rahasia terorisme yang memiliki regional outreach yang mendukung Al-Qaeda. Dia memiliki cabang di Malaysia, Singapura, Thailand, saya ulangi Filipina, sampai Australia. Sementara di negara Asia Tenggara lainnya tidak ada satupun organisasi outfit teroris yang memiliki batasan keluar dari teritorial mereka. Indonesia adalah negara terpenting. Nah, ini membuat peta politik kita menjadi berubah. Negara kita, negara Indonesia, memiliki bargaining power menjadi lebih tinggi kepada negara-negara barat. Tapi di sisi lain, kebebasan demokrasi tadi membuka ruang, apalagi dengan lahirnya era informasi yang disampaikan Alvin Toffler dalam bukunya Gelombang Ketiga, The Third Wave. Ini adalah gelombang ketiga yang merubah seluruh urusan manusia, revolution in all affairs. Revolusi dalam bidang militer, revolusi dalam bidang akademik, revolusi dalam bidang sains, terjadi luar biasa dengan adanya teknologi informasi, gadget, dan lain-lain. Ini membuat hubungan antar jaringan menjadi lebih cepat. Deras sekali masuknya ideologi-ideologi radikal, pengaruh-pengaruh asing masuk ke kita. Islam yang ada di Indonesia yang lebih dikenal dengan Islam sinkretik, adanya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah yang merupakan Islam mainstream di Indonesia. Dan Islam ini di Indonesia diperkenalkan by word, dengan cara kata-kata, melalui 9 wali, bukan menggunakan cara-cara pedang. By sword, seperti di Timur Tengah, yang strengthnya keras. Karena
semua pada saat kejayaan Islam yang berpusat di Ottoman terjadi, itu pusat Islam, zaman keemasan Islam, dari mulai Cordoba di Spanyol, Eropa Selatan, Afrika Utara, Timur Tengah, sampai ke Xinjiang China dan Czechnya di Rusia sekarang ini terbentang semua melalui metode penaklukan, dengan cara perang, itu yang disebut by sword. Nah, di Indonesia adalah by word, dengan kata-kata, sehingga tren Islamnya sinkretis, yaitu mengadopsi kepada kebudayaan lokal. Tapi yang terjadi dengan adanya fenomena demokrasi di Indonesia, kemudian terjadi gejolak di Timur Tengah dan lain-lain, lahirnya internet dan lain-lain, boomingnya minyak yang membuat negara-negara Timur Tengah menjadi negara-negara kaya, maka mulailah ideologi-ideologi radikal masuk ke Indonesia, dan dengan adanya internet masuknya seperti jalan tol, karena tidak ada lagi batasnya lagi. Kalau dulu mungkin melalui buku, kemudian melalui organisasi masuk, ini tidak bisa masuk langsung membuka website radikal-radikal, sehingga Islam versi Timur Tengah yang keras itu mulai masuk ke Indonesia. Ini the price we have to pay menjadi democratic society. Nah, tantangan-tantangan inilah yang kita hadapi sekarang, yaitu benturan antara kelompok-kelompok, antara kesukuan, keagamaan, dan perbedaan keturunan, ras dan lain, yang tadinya bisa kita satukan dengan adanya kebinekaan, dengan adanya Pancasila, ideologi dan lain-lain. Di satu sisi, 4 pilar ini, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 45 sudah mulai mengendor karena tidak banyak lagi disosialisasikan. Bahkan mungkin dalam kurikulum juga sudah banyak yang sudah dihilangkan, apalagi sekolah-sekolah luar negeri, bahkan madrasah-madrasah tertentu tidak mengadopsi lagi. Dan kemudian di sisi lain kita menghadapi terjangan sebagai konsekuensi negara demokrasi, kebebasan, masuklah ideologi-ideologi, pandangan-pandangan radikal yang potensi untuk menimbulkan perpecahan ini. Nah, kita melihat lagi dalam perkembangan berikutnya, the rise of China, naiknya China. Naiknya China ini kita melihat ini merupakan suatu fenomena luar biasa, karena China berkembang, ekonominya tumbuh menjadi sangat luar biasa sekali. China sudah mampu untuk akan mengovertake Barat nantinya dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat sekali. Dan saya kira rekan-rekan semua paham bagaimana hebatnya ekonomi China saat ini. Amerika pun ngutang dari China. Semua negara-negara investasinya berkembang kemana-mana. Nah, untuk itu China nggak mungkin dia akan memperkuat ekspansinya ke utara, karena mereka akan berhadapan dengan Rusia. Tidak mungkin mereka akan ekspansi ke barat, dia akan berhadapan dengan India, negara besar juga. Ke timur dia akan berhadapan dengan musuh lamanya dia, Jepang, dan musuh yang lain yaitu Taiwan. Sehingga ekspansi yang paling mungkin adalah ke selatan. Selatan adalah ke Asia Tenggara. Negara terpenting di Asia Tenggara Indonesia. Teritorialnya luas, sumber daya alamnya luar biasa, penduduknya banyak, kemudian juga banyak China diaspora di sini, yang jumlahnya salah satu terbanyak di dunia. Nah, sehingga posisi Indonesia menjadi seperti gadis cantik yang diperebutkan antara pengaruh Barat, kemudian Cina, dan kemudian berikutnya lagi adalah kelompok radikal, Islam radikal
Karena apa? Karena Indonesia juga selain memiliki potensi kelompok-kelompok yang pro kepada mereka, inilah negara Islam, saya lagi bukan negara Islam, negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Nah, kita menghadapi gempuran-gempuran itu, menghadapi gempuran kepentingan Barat, menghadapi gempuran kepentingan Cina, dan kita menghadapi gempuran kepentingan jaringan Islam radikal. Nah, itulah problema yang kita hadapi. Nah, dalam situasi seperti ini, maka kita kalau tidak mampu pandai-pandai memanagenya, rute yang sudah kita ambil, demokrasi 98 yang sudah direbut dengan people power, diimplan demokrasi ini ke kita, ke negara ini. Kalau seandainya kita tidak hati-hati, ini akan terjadi konflik, menimbulkan konflik di kalangan internal kita sendiri. Konflik masalah ideologi, konflik karena sentimen terhadap Cina misalnya, mulai-mulai muncul isu berkembangnya, takutnya berkembang kembali komunisme dan lain-lain. Dan kemudian kita juga berhadapan lagi dengan kepentingan-kepentingan Amerika yang juga ingin juga mempengaruhi Indonesia, dan tidak ingin Indonesia nanti akan dipengaruhi oleh Cina. Nah, berhadapan dengan situasi ini, maka kita harus pandai-pandai memainkan diplomasi politik antara Cina dan Amerika dan kekuatan jaringan Islam radikal internasional ini. Khusus dalam peta politik internasional, saya kira kita semua belajar, rekan-rekan yang ilmu politik, bahwa dalam dunia yang anarki ini tidak ada otoritas tunggal. Maka yang terbaik adalah kalau terjadi balance of power, yaitu keseimbangan kekuasaan, keseimbangan kekuatan. Tidak boleh ada satu otoritas negara tunggal yang menguasai, kekuatan tunggal menguasai. Harus ada minimal 2 atau 3 kekuatan superpower. Kalau terjadi 2 atau 3, maka akan terjadi balance, check and balance antar mereka. Dan kemudian pemain-pemain kecil, negara-negara kecil, saya nggak mengatakan Indonesia adalah pemain kecil. Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk besar, teritorialnya luas. Tapi dalam peta politik internasional, apalagi di PBB, dan kita sebetulnya bukan pemain besar. Kenapa? Karena kita nggak punya kawan banyak. Gitu. Kalau di PBB, lihat kanan lihat kiri, mana kawannya? Bingung kita. Kalau kita bilang kawan kita adalah negara ASEAN, tidak. Negara ASEAN ini masing-masing memiliki aliansi sudah. Singapura, Malaysia itu sudah bergabung dalam Five Power Defense dengan New Zealand, Australia, Inggris. Agreement di mana kalau salah satu negara yang diserang, maka 5-5 akan turun bersama. Itu. Kemudian Filipina aliansi sudah Amerika. Meskipun Duterte sekarang coba-coba untuk ke Cina sekarang. Ya, ini kawan ini memang luar biasa nih. Kemarin dia sudah mengucapkan selamat Natal kepada para koruptor, para pelaku narkotik, kriminal. Saya ucapkan selamat Natal yang terakhir kali buat saudara-saudara sekalian gitu. Yang terakhir artinya mau dibunuh gitu. Nah itu, kemudian Thailand aliansinya ke Amerika juga, Vietnam juga aliansi ke Amerika, Myanmar saja yang belum ada aliansi sama-sama kita. Tapi masa kita mau minta bantu Myanmar gitu? Negaranya, iya. Sementara kalau kita bilang, Pak, kawan kita adalah negara-negara Islam, oke. Itu pun tidak. Kita coba Saudi kawannya siapa? Lebih dekat kita atau lebih dekat Amerika? Amerika. Jordan sama, ke Amerika. Iya, Mesir kemana? Inggris, lebih dekat dia. Jadi enggak ada. Negara-negara Islam itu hanya sekedar koordinasi aja. Tapi kalau sudah bicara politik, mereka lebih mendekat ke aliansi masing-masing. Sehingga Indonesia kalau di meja PBB ya sendirian.
Itu kalau Barat mau ngedip mata aja sebentar, udah ambil keputusan dia ngedip tinggal ke Inggris, ke Australia. Inggris sudah seluruh negara Commonwealth, Amerika dengan aliansinya, Kanada dengan aliansinya, Australia dengan aliansinya, selesai itu sudah gitu. Nah, ini persoalan-persoalan kita hadapi. Jadi saya melihat bahwa kita harus pandai-pandai bermain antara Cina dengan Amerika. Tidak boleh juga a priori kepada Amerika, jangan juga a priori kepada Cina. Karena ini kekuatan ekonomi luar biasa nih. Kekuatan ekonomi besar nih, Cina ini. Nomor 2 sekarang sudah. Nah, kalau kita tidak mengambil juga keuntungan dari ekonomi mereka, kita juga rugi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sering keluar negeri mungkin paham di depan Buckingham Palace di London, kemudian di New York, di Perancis, di atas Menara Eiffel. 10 tahun yang lalu anak-anak Jepang kita lihat situ. Umur-umur anak-anak yang SMP, SMA, turnya ke sana mereka. Turnya, karena Jepang kan negara mahal, keluar negeri jadi murah. Sekarang isinya anak-anak Cina. Anak-anak Cina semua kita lihat yang belanja di butik-butik di Prancis, yang borong Cina. Di Singapura kita lihat di butik-butik yang di Orchard Road, Cina semua. Orang kaya baru banyak sekali. Di Bali, turis nomor 1 dulu adalah Australia. Sekarang turis nomor 1 adalah Cina gitu. Karena banyak orang kaya baru mereka. Duitnya apa bahasa Sundanya, Bang? Banyak ya, Bang? Duitnya banyak ini. Bahkan mata uang yuan mau menjadi mata uang dunia. Sama dengan dolar, sama dengan euro dan lain. Ini luar biasa. Nah, sekarang kita mau jauh-jauh dari Cina. Jauh-jauh rugi sendiri. Gitu. Kemudian dengan Amerika kita mendekat-dekat, terlalu dekat, bisa-bisa dipukul nanti. Ini kita harus memainkan balance of power nih. Sama seperti zaman Soekarno ketika berhadapan dengan Amerika dan Rusia dan Cina, dia memainkan politik non-blok, tidak mau ikut blok, tapi persana persini dapatlah macam-macam gitu. Banyak sekali saya. Nah ini, tapi ketika salah satu tumbang, habis dia. Saat ini kita menghadapi itu. Nah, yang kedua, saya kira kita menghadapi fenomena demokratisasi yang kebebasan ini. Saya berpendapat bahwa kebebasan ini tidak boleh absolut. Karena kalau kebebasan terlalu bebas absolut, orang bebas, kita setuju saja ada kebebasan tentunya. Tapi kalau kebebasan terlalu absolut dan bablas, ini nanti membuat ya tadi orang mau bicara bicara soal ideologinya, bahwa ini harus begini, menurut ajaran anu harus begini, dan seterusnya. Yang lain kemudian berbenturan dengan ajaran dengan hal yang lain. Contoh masalah FPI dengan sampurasutnya itulah kan salah satu benturan. Iya, benturan. Ini kan bebas, ini adalah tradisi. Yang ini enggak dong, menurut agama ini harusnya begini. Salamnya adalah assalamualaikum dan seterusnya. Ini menjadi perbenturan. Nah, banyak sekali contoh-contoh kita melihat bahwa kebebasan yang terlalu bebas menjadi berbahaya. Sehingga di dalam negara demokrasi, kalau kita tetap ingin mengambil rute yang pertama, demokrasi first, maka mau tidak mau kita harus mampu bermain cantik menghadapi 3 kekuatan yang sedang beradu antara Barat, Cina, dengan kelompok-kelompok jaringan Islam radikal ini satu. Nah, khusus mengenai jaringan Islam radikal ini, saya sampaikan kemarin di media pada saat saya ke Tangerang Selatan, itu yang ditembak 3 meninggal bom.
Pak gimana nih kok masih terjadi? Saya bilang, yang terjadi sekarang di Indonesia bukan homegrown terrorism, terorisme yang lahir dari Indonesia, berkembang di Indonesia, beroperasi di Indonesia, dibiayai sendiri oleh Indonesia, melakukan serangan sendiri. Tidak. Yang terjadi sekarang ini adalah international network. Jadi koneksi internet jaringan terorisme global. Kalau dulu Al-Qaeda zaman bom Bali, sekarang ISIS dengan seluruh jaringannya mereka. Ini kalau mau menjelaskan sedikit tentang strategi ISIS dan bagaimana strategi kelompok teroris Islam ini, ya mungkin perlu ada 4 SKS lah saya kira gitu. Saya siap juga kalau diundang gitu. Karena kalau menjelaskan sekarang habis waktunya. Ya salah satu contoh saja bagi mereka yang berangkat ke sana 600 orang dari Indonesia, ribuan orang dari Eropa, ya, orang-orang kaya bahkan yang ke sana. Itu bagi mereka itu adalah hijrah. Sama seperti Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Sekarang hijrah dari Indonesia menuju ke Syria. Bagi mereka yang di sini, kami adalah kaum muhajirun. Kaum muhajirun yang berpindah menuju ke tempat aman, safe, Qaidah Aminah. Sedangkan bagi mereka yang sudah di sana, kami adalah kaum Ansor yang melindungi kaum muhajirun. Itu konsep-konsep seperti itu. Nah, ini tidak akan pernah selesai terorisme Indonesia ini karena sudah menjadi bagian global terrorist network. Selagi ISIS-nya nggak selesai, maka semua akan mendapatkan tumpahan saja, spill over of the problem. Nah, sekarang masalahnya kalau Al-Qaeda yang dulu yang meledak-meledakin 9/11, bom Bali dan lain-lain, Al-Qaeda yang berpusat di Afghanistan ini dulu dia di negara superpower dua, Rusia dan Amerika, itu menganggapnya sebagai common enemy. Rusia marah karena Ceknya dibombardir Moskow, kemudian disandra segala macam, banyak sekali kejadian, ada namanya Moscow Theater, korban banyak. Kemudian Amerika marah karena dari UTC diserang, maka dua-duanya gabung menyerang Al-Qaeda, selesai 10 tahun. Nah, yang ISIS ini nggak gampang karena ada lokal agendanya, itu berbeda. Pemerintahan Assad di backup oleh Rusia karena memang kawan lama, sedangkan pemberontaknya didukung oleh Amerika dan Barat. ISIS berada di tengah-tengah. ISIS ini dia juga menyerang pemerintah dengan tujuan menjadikan daulah Islam. Nah, bagi kelompok pemberontak, dia nggak diserang, sama-sama nggak saling serang. Enemy of your enemy is your friend for the time being. Jadi musuh dari musuhmu sementara ini teman ini. Nah, jadi selagi Rusia dengan Amerika ini tidak memiliki agreement atau tidak memiliki kerjasama, ISIS kapan mau selesainya? Kalau ISIS nggak selesai, seluruh dunia kena impactnya semua. Bom di terorisme di Istanbul, penembakan dubes Rusia oleh polisinya pun kena paham radikal, bayangin. Saya nggak bisa bayangin kalau polisi Indonesia kena paham radikal semua. Ini kalau Pak Kapolda kena paham radikal, beliau ngawal presiden kalau kesini, bayangin tuh. Jadi yang ngawal dubes kita itu kan semua polisi semua kantornya. Kalau dia kena paham radikal tinggal deng gitu aja, bahaya sekali. Nah, itu dia harus selesaikan Irak, Suriah, ISIS harus selesai. Selagi nggak selesai, jangan mimpi kita kasus terorisme di Indonesia akan selesai. Tidak. Yang kita bisa lakukan hanya berusaha untuk menekan mereka. Monitor, menekan. Karena ini akan bangkit doktrin jihad itu. Nah, kemudian kita juga secara internal menghadapi demokrasi iklim yang bebas ini, sekali lagi kita, kalau saya berpendapat, tidak boleh absolut. Oleh karena itu harus diatur dengan undang-undang, rule of law.
rule of law kita harus mampu untuk membatasi kebebasan itu. Kebebasan menyampaikan pendapat sudah ada aturannya, Undang-Undang Nomor 9 98. Tapi batasannya tidak terlalu tegas. Orang bebas saja kemarin mau atas nama sholat Jumat maksa di mana Tamrin dan Sudirman. Saya bilang nggak bisa. Itu mengganggu ketertiban publik. Ada pasalnya, pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 98. Nggak apa-apa, kita kan mau sholat di sana tertib Pak. Sholat itu jangan di situ, itu masjid. Gitu. Nggak mau juga masjid, akhirnya jalan keluarnya sudah di Monas saja. Mau juga di Monas, tapi setelah di Monas ekornya di Tamrin juga. Gitu. Akal-akalan juga nih kawan. Gitu. Tapi yang penting sudahlah, ujungnya apapun juga orang bilang, yang penting di media kegiatannya di Monas. Gitu. Daripada kegiatannya di Tamrin Sudirman, nanti saya bilang minggu depan nanti kelompok buruh datang demo. Pak, kami mau sholat di Tamrin Sudirman. Lo nggak boleh ganggu tertib publik. Lo yang itu boleh. Kenapa kami nggak boleh? Jadi alasan nanti. Setelah itu nanti di Jalan Dago itu, Pak, kami mau sholat juga Pak di Jalan Dago hari Jumat. Macetlah seluruh Bandung ini. Iya, nanti Pak Rektor mau ke kantor dalam rangka untuk menentukan kelulusan mahasiswa, batal jadi nanti. Nah ini banyak yang terganggu nantinya. Jadi rule of law harus diatur supaya kebebasan ini tidak menjadi absolut. Kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan untuk berserikat berkumpul, aturan mengenai ormas nggak jelas, mana yang bisa dibubarkan, cara pembubarannya panjang sekali. Di situ udah melakukan aksi anarki di mana-mana, aksi kekerasan di situ sana kemari, mubarinya susah sekali. Nah ini, kemudian kalau kita sosial media lebih ngeri lagi, semua bebas ngomong hoax, gitu. Iya, saya kemarin dipoto, saya dengan Wakapolri, ya, dipoto, padahal foto lagi rapat, dipasangin topi Sinterklas. Wakapolri Sinterklas juga. Wah, saya bilang itu nih bahaya betul nih. Saya cuma bilang aja dalam teman-teman bilang, Pak nanti kita akan counter. Saya bilang counter aja. Kalau saya sih nggak usah mau counter lah. Pokoknya itu nanti yang fitnah begitu, saya yang mendapat untungnya, karena makin banyak fitnah kepada saya, makin banyak gugur dosa saya, soalnya itu. Nah jadi sosial media dengan undang-undang IT sudah, tapi itu mendapat saya kurang. Ya, kemarin kita diskusi tadi malam dengan Menkominfo, Panglima TNI dan Menteri Agama. Gimana nih menghadapi ini? Saya bilang ya negara harus hadir di cyberspace, di sosial media. Karena sekarang ini 2012 kemarin, begitu kita lihat survei dari Saiful Mujani Research, menarik sekali. Pertanyaannya, apakah saudara setuju bahwa Ahok memfitnah? 57% mengatakan setuju. Pertanyaan berikutnya, apakah saudara pernah mendengar atau mengetahui ucapan Ahok yang dikatakan fitnah? 81 mengatakan tidak pernah. Pertanyaan berikutnya, apakah saudara sudah pernah menonton video yang disampaikan Ahok yang fitnah itu? 89% mengatakan tidak pernah. Artinya yang terjadilah opini yang terbangun. Opini dibangun melalui mana? Sosial media. Sosial media ini dengan teknik-teknik sosial media ini luar biasa, ini bisa dibas semua yang ada di, misalnya dia mau hantam Pajajaran. Nah, kita kan waktu masuk di Facebook atau Twitter, Facebook daftar sekolah, school, education, Pajajaran University, Bandung, nah, gitu kan. Nah sudah itu bisa ditarget, narget anak-anak dari Pajajaran. Itu kan di mesin akan disortir sendiri Pajajaran. Sekian masuk, sekian orang yang punya Facebooknya. Dihantam, dibombardir dengan konten-konten tertentu. Bahwa Pak Rektor kita ganteng, Pak Rektor kita cakep, gini. Naik daun suara Pak Rektor gitu kan. Atau sebaliknya kalau diisinya konten yang negatif,
drop langsung nanti, padahal belum tentu benar. Tapi media habis itu di sharing-sharing, viral lagi dia ini. Nah ini kita lihat bahwa kemarin aja pada waktu 212 itu, yang jumlahnya di atas 1 juta yang hadir di Monas, saya kan ada di panggung itu para tokoh-tokoh yang ngumpul itu juga bingung, kok jadi sebanyak ini katanya gitu, karena mereka sendiri jaringannya nggak segitu. Setelah kita analisis lagi, ternyata nih datang karena sosial media, Facebook dan Twitter terutama, dengan konten-konten masalah penistaan, masalah agama gini-gini, orang rela datang jalan kaki dari ujung ke ujung, dari Ciamis sampai dengan ke mana, ke Jakarta ya. Tapi di tengah jalan saya dengar dikasih bis juga gitu. Tapi yang penting viralnya jalan kaki. Nah ini jadi sekali lagi tantangan kita internal eksternal ada. Kita juga tidak bisa berleha-leha mengatakan bahwa kita tidak khawatir dengan kebinekaan kita. Ini perlu menjadi wake up call bagi kita. Peristiwa-peristiwa misalnya atribut Natal, peristiwa-peristiwa tentang besarnya kelompok yang berkumpul di Monas, itu kita melihat fenomena bagaimana sekarang ada new kind of leadership, di mana media Islam mainstream, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah yang tadinya mendominasi, sekarang ada pemain-pemain baru yang muncul dan keras ini. Nah ini juga menjadi ancaman. Saya membayangkan saja, saya diskusi dengan tokoh-tokoh itu, tolong lihat jangan hanya konteks Jakarta, Jawa, tapi tolong lihat juga yang di daerah timur. Saya pernah Kapolda sebagai Papua 2 tahun. Itu namanya Muslim minoritas di sana. Di gunung-gunung itu kelompok ada Muslim, musola kecil, orang Makassar, orang dari Jawa, transmigran, dikelilingi oleh warga Papua yang Nasrani. Mereka nggak ribut. Tapi kalau seandainya ini dipermasalahkan atribut Natal segala macam begini, ya, di sana pun nanti bilang itu buat fatwa nggak boleh ada azan di sana. Kalau ada azan kita bakar. Mau apa kita? Nah itu hal-hal ini sifatnya kecil, tapi kalau seandainya kita diamkan bisa membesar dan bisa menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa. Untuk itulah kami Polri jelas firm, kami tetap akan menjadi salah satu garda terdepan dalam rangka untuk menjaga kebinekaan NKRI dan lain-lain. Pemerintah juga, Presiden sudah mulai akan membentuk namanya UKP PIP, Unit Kerja Presiden tentang ideologi Pancasila gitu. Pemantapan ideologi Pancasila PIP. Kemudian ada lagi bela negara, undang-undang bela negara akan dimasukkan. Jadi Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika itu akan disosialisasikan kembali. Tapi tentu dicari format yang hati-hati. Itu Profesor Yudi Latif Pak yang membuatnya, dan mungkin dia yang menjadi ketua tim UKP-nya. Harus hati-hati, jangan sampai seperti model dipaksakan seperti zaman dulu. Dan kemudian undang-undang bela negara juga akan ditangani oleh Wantanas tanpa membentuk instansi yang baru. Nah bagi Polri kami jelas komit kalau untuk masalah NKRI, harganya bukan harga hidup, harganya harus harga mati bagi kami gitu Pak. Nah kami berharap juga dengan lembaga perguruan tinggi termasuk Pajajaran, ini adalah kelas menengah kita, karena perguruan tinggi adalah lembaga intelektual, orang-orang yang rasional, memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Saya berharap banyak kepada jajaran dari perguruan tinggi, khususnya Pajajaran ini juga. Pajajaran ini kan sudah terkenal di seluruh Indonesia, nggak ada yang nggak kenal Pajajaran ya.
Jadi saya juga minta mungkin bisa merumuskan apa yang bisa berkontribusi dalam rangka untuk menjaga kebinekaan kita. Indonesia yang besar ini tidak boleh pecah. Perbedaan-perbedaan yang ada ini justrulah kekayaan bagi kita. Kita begitu bangga kalau kita melihat negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kita jalan dengan segala macam perbedaannya, segala macam istiadat, adat istiadatnya, dan kita merasa bagian yang ikut memiliki itu. Bayangkan kalau sampai ini terjadi balkanisasi di Bali yang mungkin ini kok penerapan syariat ini Bali nggak mau lah, 80% orang Hindu, Papua nggak mau, NTT nggak mau, Sulawesi Utara udah ribut dengan masalah Natal ini segala macam, ya sudah, tak ada lagi namanya NKRI. Nanti akhirnya balik lagi kata Pak Kapolda, jadi negara Pasundan lagi Pak ya. Kalau negara Pasundan akhirnya jadi Kapolri Pasundan aja nih. Iya, beliau nanti nggak bisa jadi Kapolri Indonesia nantinya. Baik, saya kira itu saja Pak. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.